Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delinta Arinda dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Hubungan Peran Stakeholder dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan pada Desa Karacak, Kecamatan Lewilang, Kabupaten Bogor. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Desa Karacak itu sendiri. Desa Karacak merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Lewilang. Desa Karacak merupakan desa agropolitan di kawasan zona master plan agropolitan yang berfungsi sebagai sentra pengumpul untuk komoditi manggis di Kabupaten Bogor. Desa Karacak dibagi menjadi 17 kampung dan 5 dusun. Total wilayah Desa Karacak adalah 710,2 hektar. Sebagian besar luas wilayah Desa Karacak ditinjau dari penggunaannya digunakan untuk perkebunan dan persawahan yang menggunakan hampir 89% luas desa, sedangkan penggunaan untuk pemukiman masyarakat hanya 6,7% dari luas desa. Jumlah masyarakatnya sendiri mencapai 10.862 jiwa, sebanyak 5.549 jiwa laki-laki dan 5.313 untuk jiwa perempuan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, namun masih ada 1.364 petani yang tidak memiliki lahan atau sekitar 47,8% petani yang tidak mengerjakan lahan miliknya sendiri. Sebagai kawasan agropolitan, Desa Karacak yang merupakan desa yang harus didukung dengan kelembagaan pertanian. Selanjutnya yaitu gambaran umum program agropolitan. Program agropolitan dilaksanakan melalui penetapan Pokja dengan penguatan surat keputusan Bupati nomor 590-191-KPTS-HUK-2004 yang berisikan informasi kerjasama antara pemerintah dengan pihak masyarakat untuk mempersiapkan kawasan agropolitan. Tahapan program dari agropolitan sendiri disesuaikan dengan indikasi program, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Langkah-langkah yang penting dalam menerapkan agropolitan menurut pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah agropolitan pada tahun 2002 dan indikasi program agropolitan meliputi yang pertama, penyusunan master plan pengembangan kawasan agropolitan yang akan menjadi acuan wilayah atau provinsi Kabupaten Bogor. Yang kedua, penetapan lokasi agropolitan itu sendiri, yaitu di wilayah Bogor bagian barat. Yang ketiga, sosialisasi program agropolitan dilakukan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pengembangan program agropolitan. Yang terakhir yaitu pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan hasil dari sosialisasi program agropolitan tersebut. Terdapat kepengurusan Pokja dan Posko pada program agropolitan ini. Menurut Nurzen menjelaskan, secara garis besar pelaksanaan program agropolitan diperlukan strategi pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan kegiatannya. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok kerja atau Pokja Agropolitan Kabupaten Bogor. Pembentukan Pokja ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Bogor yang merupakan leading project atas kawasan agropolitan dalam pembangunan tahap awal agropolitan pada tahun 2005 sampai 2010 yang kemudian diikuti dukungan oleh satuan dinas yang lain. Yang kedua, pembentukan Pos Simpul Koordinasi atau Posko di Kabupaten Bogor. Anggota Posko merupakan anggota kelompok tani yang menjadi PPS atau penyuluh pertanian swadaya. Anggota Posko ini berperan sebagai linkage antara dinas dengan masyarakat. Ada 4 program yang dilakukan.
Program yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia, program yang kedua program pengembangan budidaya, yang ketiga program pengembangan permodalan, yang keempat program peningkatan fasilitas infrastruktur. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai program pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang kelembagaan maupun aspek cara bertani atau budidaya tanaman yang tepat, sesuai dengan teknologi terbaru. Menurut laporan evaluasi BP3K Kecamatan Lewilang tahun 2011, program pengembangan sumber daya manusia ini diinisiasi sejak tahun 2006, setelah pembentukan Penyuluhan Pertanian Swadaya atau PPS. Selain pelatihan PPS, terdapat pelatihan bagi anggota kelompok tani. Pelatihan tersebut menekankan pada budidaya komoditi unggulan agropulitan seperti manggis dan padi. Program yang kedua yaitu program pengembangan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi komoditas unggulan yang ada di Desa Karaca, baik dalam kualitas komoditi maupun cara pengolahan komoditi. Pengembangan budidaya yang dilaksanakan berupa program pengembangan pembibitan untuk komoditas manggis dan peternakan domba. Program ini dimulai tahun 2005 berupa bantuan bibit manggis kepada 3 kelompok tani yang ada di Desa Karaca. Selain bantuan bibit manggis, bantuan lainnya yaitu berupa bantuan induk ikan mas dan bantuan ternak kambing dari Dinas Peternakan. Program yang ketiga yaitu program pengembangan permodalan. Tujuan dari program pengembangan permodalan ini yaitu untuk membantu petani meningkatkan usahanya sehingga posisi tawar petani mampu bersaing dengan pihak lain seperti tengkulak. Program ini berupaya meningkatkan kapasitas kelompok tani dan koperasi dalam pemodalan. Program pengembangan pemodalan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian yaitu PUAP. Program PUAP yang disalurkan melalui kelompok tani sebesar 50 juta per kelompok tani yang dikelola oleh Bendahara Gapoktan. Dana PUP ini hanya boleh dipinjam untuk urusan pemodalan usaha. Selanjutnya, yang terakhir yaitu program peningkatan fasilitas infrastruktur. Secara garis besar, program peningkatan fasilitas struktur ini bertujuan untuk mempermudah akses menuju kawasan agropulitan. Program pertama yang dilaksanakan yaitu peningkatan jalan poros Desa Karaca. Program yang berkaitan dengan irigasi, pengairan, dan penyediaan air baku dilaksanakan di tahun 2006, yaitu berupa penyediaan air baku sejumlah 1 unit air bersih. Program ini dibutuhkan mengingat karena ada beberapa daerah yang masih kesulitan dalam mengakses air. Peran stakeholder dalam program agropulitan ini dapat diukur dengan menggunakan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan stakeholder ketika menjalankan suatu program. Tingkat pengaruh stakeholder dilihat dari pengaruh 14 stakeholder agropulitan pada setiap tahapan, baik dari perencanaan, dari pelaksanaan, dan yang terakhir dari evaluasi program. Kekuatan pengaruh atau power mengacu kepada seberapa besar kemampuan materi atau dana yang serta jaringan masing-masing stakeholder dalam mempengaruhi arah dan dinamika perkembangan program. Selanjutnya yaitu pengaruh stakeholder dalam program agropulitan. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengaruh stakeholder dalam perencanaan. Pada tahap perencanaan, pihak yang banyak terlibat adalah Bapeda Kabupaten Bogor, pihak akademisi yaitu P4W IPB, Dinas Pertanian, aparat desa, dan Ketua Posko Agropulitan. 50% responden menyatakan bahwa pengaruh stakeholder rendah. Hanya beberapa stakeholder yang memiliki personality yang tinggi, di antaranya yaitu Ketua Posko, Dinas Pertanian, dan aparat desa. Ketiga pihak itu mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mampu bergaul dengan masyarakat pada proses perencanaan. Sedangkan 33,3% responden menyatakan bahwa pengaruh stakeholder terbilang sedang, dan 16,7% responden menyatakan bahwa pengaruh stakeholder dalam tahap perencanaan termasuk tinggi. Yang kedua yaitu pengaruh stakeholder dalam pelaksanaan. Pengaruh stakeholder pada tahap pelaksanaan dilihat pengaruhnya dalam program pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan budidaya, pengembangan pemodalan, dan program peningkatan fasilitas dan infrastruktur.
13,13 responden menyatakan pengaruh stakeholder rendah, sedangkan 83,3% responden menyatakan pengaruh stakeholder sedang dalam keseluruhan program agropolitan, dan 3,3 responden menyatakan bahwa pengaruh stakeholder dalam tahap pelaksanaan tinggi. Pengaruh stakeholder dalam setiap program tentunya berbeda. Pada program pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan budidaya, Dinas Pertanian memegang pengaruh yang sangat besar, mulai dari dukungan dana, jaringan, dan memiliki personality yang baik. 3. Pengaruh stakeholder dalam evaluasi. 96,7 responden menyatakan pengaruh stakeholder rendah, sedangkan 3,3% responden menyatakan pengaruh stakeholder sedang. Evaluasi secara non-formal sering dilaksanakan dalam perkumpulan kelompok tani yang diinisiasi oleh Ketua Posko Agropolitan, sehingga pengaruh terbesar dalam evaluasi adalah Ketua Posko. Namun, pihak lain yang tidak mengundang masyarakat untuk evaluasi langsung seperti Dinas Kabupaten dianggap memiliki pengaruh yang rendah pada evaluasi program. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program agropolitan. Tingkat partisipasi merupakan derajat keikutsertaan anggota dalam semua tahapan sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Jumlah dan persentase partisipasi masyarakat dalam keseluruhan program yang juga digambarkan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat berada di tingkat citizen power yang sebanyak 6,7%, sedangkan 40% responden berada di tingkat non-partisipasi. Sementara sebagian responden berada di tingkat partisipasi tokenisme, yaitu sebanyak 53,3%. Menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada program agropolitan tahun 2004 sampai 2010 di Desa Karacak masih kurang. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat sebagian masyarakat masih berada pada derajat partisipasi tokenisme. Bentuk partisipasi masyarakat dalam program agropolitan sendiri didominasi oleh bentuk partisipasi menyumbang pikiran baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, bahwa tingkat partisipasi tertinggi berada pada tahap tokenisme, sehingga mayoritas masyarakat hanya menyumbang pendapat. Hal ini ada 4 hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat. Hubungan yang pertama yaitu hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan program agropolitan. Yang kedua, hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program agropolitan. Yang ketiga, hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program agropolitan. Yang terakhir yaitu hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program agropolitan. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahapan keseluruhan program agropolitan. Hubungan antara peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat dilihat melalui perhitungan uji korelasi Rank-Spearman dengan menggunakan alat bantu SPSS V17.0. Hal ini memperlihatkan secara dukungan dana, jaringan personality yang dimiliki stakeholder juga mempengaruhi partisipasi masyarakat, yang disebabkan karena dukungan dana yang diberikan mampu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program. Motif partisipasi masyarakat karena rasa aman bahwa mereka tidak akan mengeluarkan biaya saat berpartisipasi dan bebas untuk mengusulkan berbagai program. Jaringan stakeholder mempengaruhi partisipasi masyarakat karena dengan luasnya jaringan yang dimiliki oleh stakeholder itu sendiri, terutama stakeholder yang diklasifikasikan dalam manage closely, menyebabkan masyarakat lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya dalam program agropolitan. Yang kedua yaitu hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahap program agropolitan. Uji kedua dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peran stakeholder pada tahap perencanaan dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan.
Luasnya jaringan atau relasi yang dimiliki oleh stakeholder mampu meyakinkan masyarakat untuk mengambil kesempatan berpartisipasi dalam perencanaan program, seperti halnya Bapak AFR. Pada saat tahap perencanaan, Dinas Pertanian dan Bapeda yang banyak berperan dalam dukungan dana untuk pembuatan master plan bersama dengan akademis yaitu P4W IPB dengan Ketua Posko. Saat lokakarya di desa juga pihak Dinas Pertanian dan Bapeda bersama aparat desa yang banyak menentukan keputusan program, sehingga peran mereka dominan sebagai manage closely. Dominannya peran mereka dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap program juga menyebabkan masyarakat hanya hadir sebagai formalitas saja, dan kalaupun memberikan pendapat tidak dipertimbangkan, menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat berada di tingkat non-partisipasi dan tektonisme. Yang ketiga yaitu hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program agropolitan. Uji ketiga dilakukan dengan mengetahui hubungan antara peran stakeholder pada tahap pelaksanaan dan variabel partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Pada hasil penelitian didapatkan bahwa semakin tinggi peran stakeholder, maka tingkat partisipasi masyarakatnya juga semakin tinggi. Hubungan ini dapat dilihat dari hubungan pengaruh stakeholder dan kepentingan stakeholder dalam melaksanakan program agropolitan tersebut. Pada tahap pelaksanaan, pengaruh stakeholder mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini mengindikasikan pada saat pelaksanaan, pengaruh stakeholder yang rendah dalam pelaksanaan menyebabkan partisipasi masyarakat berada di tingkat non-partisipasi. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar dukungan dana yang diberikan oleh stakeholder, maka tingkat partisipasi masyarakat juga semakin tinggi. Masyarakat merasa dukungan dana memudahkan melaksanakan program. Mereka menjadi lebih bersemangat mengikuti program dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan keinginan mereka. Yang terakhir yaitu hubungan antara peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi pada program agropolitan. Uji keempat ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel peran stakeholder pada tahap evaluasi dengan variabel partisipasi masyarakat. Hasil pengolahan data mengenai hubungan antara peran stakeholder dengan tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwasannya peran stakeholder memiliki hubungan korelasi yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Itu artinya bahwa semakin tinggi peran stakeholder, maka semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat, baik menyumbang pendapat, menyumbang dana, menyumbang materi, ataupun tenaga dalam penyelenggaraan program agropolitan. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi saya sampaikan yaitu pada hasil penelitian menunjukkan bahwasannya peran stakeholder dalam berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program agropolitan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh yang terdiri dari dukungan dana, personality, serta jaringan stakeholder dan kepentingan stakeholder mampu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Namun, jika dilihat dari setiap tahapan program agropolitan pada tahap perencanaan, tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam melihat hubungan peran stakeholder dengan partisipasi masyarakat tidak parsial dalam satu tahapan saja. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.